Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali pada seri perkuliahan atau kalau untuk 4 sesi yang kami pandu ini lebih banyak kepada mendekati tutorial ya. Jadi karena mengarah ke praktis ya, khususnya yang terkait dengan computer assisted drug design atau computer aided drug design, ada juga yang mengatakan computer aided drug discovery juga ya. Nah, pada pagi hari ini Bu Siska akan menyampaikan bagaimana memprediksi toksisitas ya secara in silico. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saat ini menggunakan laptop atau PC, tadi sudah diinformasikan, ada di chat juga ya. Nanti di bagian akhir kita akan sedikit mencoba bagaimana menggunakan fasilitas software untuk prediksi toksisitas. Jadi ada dua software yang bisa Bapak Ibu download ya, Vega dan Tox3. Itu linknya ada di chat Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Silahkan di download, nanti di bagian akhir nanti Bu Siska akan sedikit memberikan gambaran bagaimana menggunakan software tersebut. Nah, kemudian saya mengucapkan kepada Mbak Kurnia ini yang telah memfasilitasi kita semua untuk bisa bertemu pada pagi hari ini untuk menyimak share pengalaman dari Bu Siska terkait bagaimana memprediksi toksisitas. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Kita belum tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir, tetapi dengan upaya kita menjaga ya khususnya ya preventif ya. Kalau keluar atau pergi tentu Bapak Ibu tidak lupa menggunakan masker dan juga menjaga jarak kalau bicara dengan lawan bicara. Kemudian ya kalau memerlukan vitamin silahkan Bapak Ibu sekalian beli masing-masing ya. Nah, untuk menyingkat waktu saya persilahkan kepada Bu Siska untuk memulai tutorial atau kuliahnya. Silakan. Ya baik, terima kasih kepada PTFI dan juga pada Riono. Jadi seperti sudah disampaikan, hari ini itu merupakan rangkaian acara yang terakhir, yaitu prediksi toksisitas, di mana dari seluruh rangkaian acara yang sudah kita lakukan, secara teknis untuk prediksi toksisitas ini akan menjadi bagian yang paling mudah sebetulnya. Nanti kita bisa coba di akhir sesi. Sangat mudah untuk dari sisi teknis pekerjaan, tapi untuk analisis tentu saja itu tetap perlu diperhatikan. Jadi untuk link softwarenya tadi sudah disampaikan di slide awal. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung itu bisa melihat pada kolom chatnya. Jadi pada kolom chat sudah dituliskan link untuk mendownload software Vega dan Tox3. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini, sebelum kita masuk ke tutorial software, itu saya akan menyampaikan sedikit tentang apa yang terjadi di balik software itu. Jadi bagaimana si software melakukan prediksi, dan ada beberapa konsep yang perlu kita pahami terkait dengan metodenya sendiri. Jadi sebagai pendahuluan, yang pertama itu adalah terkait dengan toksisitas. Nah, jadi untuk toksisitas sendiri itu adalah toksisitas yang seperti apa. Jadi pada kali ini, CADD kali ini kita akan melihat atau memprediksikan bagaimana efek-efek yang ditimbulkan dari suatu bahan kimia. Di mana efek yang ditimbulkan itu adalah efek yang tentu saja tidak kita inginkan. Nah, jadi seringkali untuk toksisitas sendiri itu dinyatakan dalam dua hal. Jadi yang pertama bisa sifatnya hanya kualitatif atau kuantitatif. Jadi untuk yang kualitatif itu sebetulnya kita kenal hanya prediksi dia toksik atau tidak, atau bagaimana dari tingkat toksisitasnya. Apakah toksisitasnya tinggi, menengah, atau rendah. Sedangkan untuk yang kuantitatif,
itu akan memunculkan suatu nilai tertentu. Jadi misalkan nilai LD50 atau yang lainnya. Jadi untuk prediksi toksisitas secara in silico juga sama, akan keluar output-nya itu seperti itu, yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Nah, untuk metode prediksi toksisitas secara in silico sendiri, sebetulnya seringkali kita kenal itu sebagai istilah in silico toksikologi. Jadi istilah ini sudah umum digunakan dalam sehari-hari, bahkan di negara-negara Eropa pun sudah dipakai metode ini sebagai salah satu tools untuk membuat regulasi. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah untuk metode prediksi toksisitas secara in silico ini bukan berarti metode ini bisa menggantikan metode uji toksisitas di lab basah seperti percobaan pada in vitro atau in vivo. Tapi prinsipnya in silico toksikologi ini adalah suatu metode untuk komplement, jadi sebagai pelengkap atau pendukung, di mana tujuan utamanya dikembangkan metode ini adalah untuk mengurangi penggunaan hewan uji pada uji-uji toksisitas, kemudian juga mengurangi dari sisi biaya dan juga menghemat waktu. Jadi kita tahu kalau untuk uji in vitro atau in vivo, khususnya yang menggunakan hewan-hewan uji, itu dibutuhkan waktu yang cukup lama, jadi bisa ada yang mingguan, bulanan, bahkan tahunan, tapi melalui metode komputasi ini kita bisa mengetahui secara cepat, jadi nanti di akhir kita bisa coba, Bapak Ibu sekalian bisa mencoba memasukkan satu senyawa, kemudian dalam hitungan detik sudah keluar hasilnya, tanpa perlu beli hewan uji, tanpa perlu datang ke lab basah. Jadi itu tujuannya. Kemudian yang terakhir tentu saja dari sisi asesmen keamanan itu diharapkan metode ini bisa mendukung untuk meningkatkan akurasinya, bagaimana kita prediksinya. Jadi tentu saja keunikannya adalah kita bisa memprediksikan toksisitasnya tanpa senyawa tersebut juga ada. Jadi ketika kita akan melakukan suatu desain, suatu senyawa, atau kita akan sintesis, sebelum kita melakukan percobaan di lab basah, kita sudah bisa prediksikan dari awal bagaimana toksisitas dari senyawa tersebut. Jadi ini adalah gambaran umumnya. Ketika kita punya suatu sistem, kemudian kita lakukan analisis di dalamnya, seringkali yang kita lakukan itu adalah analisis terhadap efek di dalam tubuh, atau hanya efek terhadap suatu organ yang spesifik tertentu, atau melakukan kajian ATME-nya, atau seperti pada 2 minggu lalu yang pernah kita pelajari ketika studi interaksi, kita mengerjakan docking, dan seterusnya. Jadi untuk setiap tahapan yang kita lakukan itu sebetulnya bergantung pada toksisitasnya. Jadi kita tidak bisa melupakan aspek toksisitas karena semuanya akan bergantung. Nah, jadi toksisitas ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi untuk sebagai gambaran awal, nah jadi kita tahu bahwa untuk mempelajari toksisitas itu sebetulnya ada 3 hal ini yang akan seringkali kita pakai atau kita jadikan dasar. Jadi yang pertama itu adalah deskriptor. Jadi deskriptor itu adalah secara umum bisa dikatakan adalah sifat-sifat fisikokimia dari suatu senyawa. Kemudian kita harus punya set dari suatu senyawa kimia itu sendiri. Nanti kita lihat set yang dimaksud itu seperti apa. Kemudian tentu saja yang terakhir itu adalah nilai toksisitasnya. Nah, jadi 3 hal ini adalah harus kita punya di awal untuk membuat suatu model. Jadi semuanya itu akan kita susun sebagai suatu persamaan matematika atau yang kita sebut model dalam prediksi toksisitas ini. Di mana model atau parameter matematika ini akan kita gunakan untuk memprediksikan toksisitas dari senyawa baru yang nanti kita akan ujikan. Jadi ini adalah gambaran umumnya. Tentu saja karena si model ini akan kita pakai untuk memprediksikan toksisitas dari senyawa yang lain, maka tahap yang paling penting itu adalah tahap validasinya. Jadi nanti kita lihat validasinya itu akan seperti apa saja. Kemudian ini tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa ternyata metode untuk in silico toksikologi juga kalau kita cari itu sudah banyak dipakai. Jadi ini contohnya adalah di OECD dan EU, bahkan mereka sudah mengeluarkan guideline-nya. Guideline-nya seperti apa, kemudian dalam sistem asesmen keamanan, mereka juga banyak menggunakan metode-metode komputasi ini. Lalu ini adalah
saya ambil dari suatu jurnal, jadi jurnalnya masih cukup baru, ini jurnal 2018. Di sini adalah menunjukkan salah satu metode untuk prediksi toksisitas secara in silico, di mana metode yang digunakan itu adalah menggunakan metode machine learning. Jadi itu adalah metode yang sekarang banyak berkembang. Nah, kalau kita lihat untuk metode machine learning, sebetulnya metodenya atau konsepnya itu sama saja dengan metode prediksi toksisitas yang manual, jadi yang sebelum machine learning ini berkembang. Nanti kita lihat bahwa sebetulnya susunannya ada 3 hal ini. Jadi yang pertama ini di gambar A. Pada gambar A ini merupakan database atau web server, di mana kita bisa memperoleh tadi dataset secara senyawa kimia beserta dengan data-data toksisitasnya yang sudah diketahui. Jadi tentu saja data toksisitasnya itu adalah data-data hasil percobaan lab basah. Kemudian bagian yang B, ini adalah algoritmanya. Di sini adalah algoritma yang digunakan untuk menyusun model atau menyusun persamaan matematikanya. Nah, untuk machine learning sendiri, sebetulnya tantangannya adalah di sini. Jadi bagaimana si masing-masing pembuat machine learning itu mulai mengembangkan model-model atau algoritmanya. Supaya pada saat model itu dibuat, nanti model yang dihasilkan itu bisa memprediksikan toksisitas secara baik, secara akurat. Kemudian yang C, ini adalah modelnya. Model yang dihasilkan dari kombinasi antara A dan B. Jadi model ini, nanti kita lihat modelnya ada apa saja, di mana model ini yang akan kita pakai untuk prediksi senyawa yang baru. Jadi ini adalah skema yang menunjukkan secara lebih detail dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi hanya gambaran besarnya saja, A, B, dan C. Di sini menunjukkan bahwa untuk pemodelan sendiri atau pembuatan model, itu ada beberapa cara. Jadi untuk metode pembuatan model, itu secara umum ada tahap untuk mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data adalah bisa kita peroleh dari database yang tadi atau dari server. Kemudian yang berikutnya itu adalah penghitungan deskriptor. Jadi perhitungan deskriptor itu secara umum sebetulnya sudah pernah disampaikan, salah satunya pada saat saya menyampaikan materi tentang K-SART di 2 minggu lalu. Jadi tahapnya seperti itu untuk menghitung deskriptor. Kemudian tahap berikutnya itu adalah pembuatan model. Nah, di sini untuk pembuatan model itu ada banyak cara, nanti kita lihat satu persatu setelah ini. Nah, model-model ini nanti harus masuk ke dalam evaluasi untuk menentukan apakah model yang kita hasilkan itu layak untuk digunakan untuk prediksi toksisitas. Yang berikutnya tentu saja interpretasi dari model tersebut. Jadi ini adalah bagian terakhir di mana kita bisa melihat output-nya itu seperti apa, kemudian bagaimana cara menganalisisnya. Nanti di akhir juga kita akan lihat seperti apa interpretasi yang dihasilkan dari software. Jadi ini masuk pada model. Nah, untuk model itu secara umum ada 2 tipe. Jadi kita bisa kategorikan model yang berbasis struktur dan berbasis non-struktur. Nah, untuk model yang berbasis struktur, model ini bisa kita bagi lagi. Jadi ada 3 tahap. Ada yang dinamakan adalah structural alert, kemudian read across, dan KISAR. Kemudian untuk yang non-struktural itu ada yang dibagi 3 juga. Jadi ada yang menggunakan uncertainty factor, kemudian dose time response, dan farmakokinetik atau farmakodinamiknya. Nanti kita lihat dari 2 metode ini, 2 kategori ini, mana metode yang kira-kira cocok untuk penelitian yang akan kita lakukan. Jadi di sini sudah ditampilkan untuk rangkumannya. Ini adalah rangkuman secara umum terkait metode-metode yang ada untuk prediksi toksisitas. Jadi semakin ke bawah, kita bisa lihat, ini digambarkan seperti piramida. Sebetulnya semakin ke bawah itu artinya model yang dibuat atau yang dihasilkan itu semakin general. Artinya model itu bisa dipakai lebih banyak pada aspek-aspek senyawa kimianya, itu lebih banyak yang bisa dipakai, atau domainnya itu, domain penggunaannya itu lebih luas dibandingkan untuk yang di puncak. Jadi untuk yang di atas ini penggunaannya tentu saja sangat terbatas, tapi kelebihannya semakin ke atas ini sebetulnya lebih spesifik, yang artinya model tersebut sebetulnya tingkat akurasinya akan lebih baik.
Jadi semakin umum si model yang dihasilkan, sebetulnya tingkat bias atau menghasilkan prediksi yang tidak sesuai itu semakin besar. Jadi untuk senyawa yang seharusnya misalkan dia toksik, bisa saja akan diprediksikan sebagai non-toksik atau kebalikannya. Jadi itu adalah cara membaca si piramida ini. Kemudian kalau kita perhatikan, sebetulnya ini bisa kita kelompokkan. Jadi bagian yang atas, yang kita anggap paling spesifik, itu sebetulnya tidak memperhitungkan data-data kimia atau data-data biologis. Jadi di sini adalah metode yang non-struktural, sedangkan yang di paling bawah, yang paling general, ini pun sama, bagian yang non-struktural. Jadi kita bisa lihat sebetulnya untuk metode yang struktural itu ada di bagian tengah, di mana akurasinya pun kita bisa kategorikan menengah, dan penggunaannya juga menengah, jadi tidak begitu luas dan tidak begitu spesifik. Akhirnya, berdasarkan hasil analisis seperti ini, maka metode yang berbasis struktural ini yang akhirnya semakin banyak berkembang. Bahkan untuk machine learning pun, kalau kita cari, itu di publikasi-publikasi pun, banyak orang yang mengembangkan dengan metode machine learning berbasis struktur. Ya, walaupun ada juga beberapa, kalau kita cari, ada beberapa machine learning yang menggunakan metode non-struktural, tapi jumlahnya tidak sebanyak yang struktural. Nah, jadi ini adalah metode yang pertama. Untuk metode yang pertama itu adalah mengenai structural alert dan rule based. Nah, jadi kalau dalam prediksi toksisitas secara in silico itu dikenal istilahnya adalah structural alert. Tapi ketika kita belajar misalkan kimia medisinal, maka istilah yang muncul itu bukan structural alert, tapi yang muncul adalah toxikophore. Jadi kalau masih ingat ketika kita membahas studi interaksi atau pada saat pengantar itu sempat disinggung ada metode yang berbasis farmakofor, di mana farmakofor itu adalah fragmen dari struktur yang bertanggung jawab memberikan suatu aktivitas biologi. Nah, di situ kajiannya aktivitas biologi adalah mengacu pada efek yang kita inginkan. Kalau kita mengembangkan suatu obat, kita lihat fragmen mana yang aktif untuk aktivitas tersebut. Nah, kalau toxikophore, maka kita bisa artikan bahwa toxikophore itu adalah suatu fragmen dari struktur, di mana fragmen tersebut yang bertanggung jawab untuk aktivitas dari toksik tersebut, sifat toksik tersebut itu. Jadi itu adalah toxikophore, tapi kalau misalkan kita menggunakan machine learning atau menggunakan software-software untuk prediksi toksisitas lainnya, itu tidak ada disebutkan istilah toxikophore. Mereka akan memakai istilah structural alert. Nah, jadi untuk SA sendiri ini, itu hanya fragmen. Jadi menggambarkan fragmen mana yang bertanggung jawab untuk memberikan efek toksik. Nah, bagaimana si SA ini bisa digunakan untuk prediksi, maka harus dibuat suatu aturan untuk menentukan apakah dia toksik atau tidak. Nah, aturan itu yang dikenal dengan rule based. Nah, secara general, untuk aturan itu bisa dibuat seperti yang tertulis di slide. Jadi dikatakan kalau suatu struktur itu muncul atau suatu fragmen itu ada di dalam suatu struktur, kemudian dia akan menghasilkan efek toksik tertentu. Misalkan, kalau ada struktur seperti ini, maka dia adalah bersifat sensitizer pada kulit, dan seterusnya. Jadi ini adalah contohnya untuk secara umum seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat si aturan itu? Jadi untuk pembuatan aturan tidak harus seperti itu, ini hanya contohnya saja yang umum, yang mudah dipahami. Nah, untuk aturannya sendiri, sebetulnya ada dua metode. Jadi aturan yang pertama itu dikembangkan berdasarkan data-data yang sudah ada, atau data-data literatur, jadi human based. Jadi human based itu dikembangkan dari pengetahuan yang ada berdasarkan lab basah, kemudian dilakukan kajian literatur, dan yang kedua itu adalah metode induction based. Jadi kalau induction based ini murni dihasilkan dari data-data komputasi. Nah, berdasarkan dua buah metode ini, maka untuk metode yang human based yang pertama, ini dikatakan adalah metode yang paling akurat, atau lebih akurat dibandingkan metode dengan induction based. Nah, untuk metode yang human based ini, walaupun dia akurat, tapi tentu saja dia sangat terbatas. Karena metodenya itu betul-betul berbasis pada analisis berdasarkan data-data lab basah yang ada. Jadi seringkali ketika si
pengetahuan itu tidak diolah atau dianalisis dengan baik, bisa menghasilkan sesuatu yang bias. Kemudian yang membuat dia terbatas adalah ketika kita punya update data. Maka bukan hanya sekedar update data kemudian si aturannya bisa berubah. Tapi ketika kita mengupdate suatu data, maka diperlukan lagi kajian analisis literatur itu secara menyeluruh, khususnya untuk bagian yang kita update. Jadi ini yang membuat metode ini sebetulnya tidak begitu praktis dan cukup terbatas. Sedangkan metode yang kedua itu dianggap lebih praktis karena dibuat secara komputasi, tentu saja dia bisa digunakan untuk diaplikasikan pada dataset yang besar. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi ini adalah contohnya bagaimana orang membuat SA dan aturannya. Nah, jadi untuk SA sendiri itu sebetulnya sudah ada pengkategoriannya. Ini contohnya adalah untuk karsinogenisitas, jadi sudah ada dikembangkan oleh Baley dan kawan-kawan. Jadi Baley ini sudah mendefinisikan struktur atau fragmen seperti apa yang bertanggung jawab untuk sifat karsinogenisitas. Jadi dia sudah membagi, misalkan ada cincin aril, heterosiklik, kemudian bagian-bagian nitrosol, dan tentu saja dengan turunannya. Jadi ada sangat banyak. Jadi kategori ini sebetulnya bisa kita temukan di pustaka-pustaka. Jadi bagian ini yang kemudian bisa menjadi salah satu dasar bagaimana software bisa memprediksikan ketika dia menggunakan model prediksi SA ini. Nah, bahkan untuk secara visual supaya lebih mudah dilihat, itu ada peneliti namanya Asby. Nah, jadi Asby ini dia membuat suatu senyawa hipotetikal. Jadi senyawa hipotetikal yang dia buat ini disebut dengan polikarsinogen, di mana senyawa ini tersusun dari semua fragmen yang bersifat karsinogenik. Jadi sebuah fragmen yang bersifat karsinogenik itu dia tampilkan di dalam visualisasi senyawa ini, senyawa hipotesis, untuk memberikan gambaran seperti apa fragmen yang menyebabkan karsinogen. Nah, berdasarkan konsep SA itu, maka diketahui bahwa dari sekian model, itu SA merupakan suatu model yang sangat mudah untuk diinterpretasikan dan juga dipakai secara luas. Jadi tadi prinsipnya kita sudah tahu fragmen SA apa saja, misalkan tadi untuk karsinogenik itu sudah didefinisikan, maka ketika kita punya senyawa baru untuk diprediksi toksisitasnya, itu tinggal dicocokkan. Apakah senyawa uji yang baru, senyawa kita itu, mengandung salah satu dari SA yang sudah didefinisikan, misalnya untuk prediksi karsinogenik. Lalu kita cocokkan ketika si fragmen yang sifatnya karsinogenik itu muncul, maka kita bisa menyimpulkan bahwa senyawa uji kita itu mungkin bersifat karsinogen. Jadi hanya seperti itu, berdasarkan aturannya itu seperti apa. Nanti dilihat tergantung si rule base-nya, tapi secara umum ketika suatu fragmen itu muncul, maka dia positif. Jadi itu caranya. Nah, karena si SA ini sangat mudah dan dianggap sebagai suatu cara yang bisa digunakan untuk screening dengan cepat, maka si SA ini sebetulnya dipakai secara luas. Jadi khususnya kalau kita cari sekarang, bahkan US FDA pun memakai metode ini, khususnya untuk penetapan TTC. Nah, jadi pendekatan TTC yang ada sampai sekarang, itu memang berbasis data-data karsinogenik. Jadi berdasarkan yang tadi, SA yang tadi sudah diketahui bahwa dia bersifat karsinogenik. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin mencari lebih lanjut, itu sebetulnya bisa dilihat bagaimana US FDA ini mengembangkan metode atau pendekatan untuk TTC, ini khususnya untuk penggunaan food contact material. Jadi bisa diketahui bahwa mereka juga menggunakan konsep SA ini untuk screeningnya. Nah, kemudian karena akhirnya ini digunakan secara luas di FDA, kemudian ada satu peneliti, yaitu Cheeseman. Nah, Cheeseman ini dia membuat supaya list fragmen SA yang bersifat karsinogenik itu lebih mudah untuk dipahami. Karena kalau misalkan kita cari sebetulnya untuk mengetahui SA yang karsinogenik itu totalnya ada 709 senyawa karsinogen yang sudah diketahui. Jadi ada database-nya. Jadi kalau mau dicari itu namanya Gold Carcinogenic Potency Database. Itu bisa kita akses
listnya apa saja, tapi di situ ada sangat banyak, 709, dan mungkin cukup dianggap menyulitkan ketika kita harus screening senyawa uji kita ke 709 karsinogen. Maka Jasmine ini berusaha mengkategorikan supaya lebih mudah, jadi dia membuat 8 kategori ini untuk SA, dan di sini dikategorikan berdasarkan mekanisme kerjanya. Jadi dia juga mendefinisikan bahwa misalkan nitroso ini adalah berpotensi untuk menyebabkan elektrofil yang sangat reaktif. Kemudian proses berikutnya seperti apa, itu ada detailnya. Bahwa ketika dia menjadi elektrofil yang reaktif, misalkan dia berpotensi untuk berinteraksi dengan DNA, dan itu akan menyebabkan efek yang buruk. Atau misalnya dia memiliki sifat toksik terhadap jaringan saraf, dan seterusnya. Jadi yang bisa dipakai itu adalah 8 kategori ini. Ketika suatu struktur kita itu mengandung salah satu dari 8 SA ini, maka dapat dikategorikan bahwa senyawa kita itu bersifat toksik. Kemudian yang berikutnya, ini yang sangat terkenal ketika kita membahas tentang mutagenisitas dan karsinogenisitas, sebetulnya kita sudah tidak asing lagi dengan nama peneliti Benigni dan Bosa. Jadi Benigni dan Bosa ini banyak meneliti, khususnya untuk membuat aturan-aturan bagaimana memprediksikan mutagenisitas dan karsinogenisitas. Di mana aturan-aturan yang dikembangkan oleh Benigni dan Bosa ini banyak dipakai, jadi khususnya yang pertama kali itu ada di modul toksik. Jadi tidak hanya satu software ini, tapi ini saya ambilkan satu cuplikannya bahwa model toksik, software toksik pun memakai modul yang dikembangkan oleh si Benigni dan Bosa ini. Nah, bagaimana konsepnya atau ceritanya? Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi kita kenal ketika kita punya suatu senyawa epoksi ini dikatakan dia bersifat karsinogen. Nah, dalam penelitiannya itu dijelaskan bahwa ketika kita punya suatu senyawa epoksi seperti ini, maka dimungkinkan senyawa epoksi ini akan terbuka si rantai sikliknya. Ketika dia terbuka rantai sikliknya akan menjadi senyawa seperti ini, maka akan dihasilkan suatu karbokation di sini. Jadi C+ ketika rantainya terbuka, di mana ketika dia bersifat positif seperti ini, maka ini sifatnya sangat reaktif, dan C+ ini bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan DNA. Ketika dia reaktif dan berinteraksi dengan DNA, maka dimungkinkan senyawa yang seperti ini itu menyebabkan kanker, atau dia disebut sebagai karsinogen. Jadi ini adalah salah satu konsepnya, kenapa sih epoksi kemudian menjadi salah satu bagian dari SA untuk karsinogen. Ini adalah contoh yang lain, jadi misalkan kita punya amin aromatik di sini. Nah, senyawa amin aromatik itu juga menjadi SA untuk karsinogen. Padahal kalau kita cari sebetulnya untuk amin aromatiknya sendiri itu tidak bisa menyebabkan interaksi dengan DNA seperti epoksi tadi. Nah, tapi apa kajian lebih lanjutnya, ternyata amin aromatiknya bukan amin aromatik sebagai dianya saja, si amin aromatik yang berinteraksi dengan DNA. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika si senyawa amin aromatik ini kemudian masuk ke dalam tubuh, dan dia mengalami proses enzimatik di dalam tubuh. Jadi apakah dia mengalami reaksi melalui jalur sitokrom, atau dia mengalami reaksi-reaksi yang lain. Jadi misalkan dia mengalami oksidasi, kemudian dia berubah menjadi hidroksiaryl amin seperti ini. Nah, jadi untuk senyawa-senyawa amin aromatik itu yang berbahaya adalah yang di bawah ini. Jadi yang di bawah ini adalah metabolitnya, hasil proses reaksi di dalam tubuh. Nah, di mana metabolit-metabolit ini merupakan metabolit yang bersifat reaktif, elektrofil secara reaktif. Jadi sudah diketahui bahwa metabolit yang bersifat reaktif seperti ini, dia punya kemampuan untuk berikatan dengan DNA. Jadi sama seperti yang tadi ini ceritanya, ketika kita punya suatu elektrofil yang reaktif, dia bisa berikatan dengan DNA, sehingga akhirnya bisa menyebabkan mutasi atau bahkan menyebabkan kanker. Nah, jadi dasar-dasar seperti ini yang kemudian digunakan untuk menyusun SA dan aturannya. Jadi itu adalah metode yang pertama. Ini adalah metode yang kedua.
Nah, jadi metode yang kedua ini sama, masih berbasis struktur juga. Untuk metode yang kedua itu dikenal dengan chemical kategori, rate across, dan trend analysis. Ini adalah satu metode. Jadi di sini maksudnya apa? Jadi kita punya suatu dataset, kemudian dataset itu harus kita kelompokkan dulu berdasarkan senyawanya. Jadi senyawanya itu bisa kita kelompokkan apakah berdasarkan sifat-sifatnya yang mirip atau berdasarkan efek toksiknya yang mirip. Itu yang dimaksud dengan chemical kategori. Nah, kemudian untuk penetapannya itu ada rate across. Jadi rate across itu adalah metode untuk memprediksikan toksisitas yang belum kita ketahui berdasarkan kemiripan sifatnya, berdasarkan chemical kategori yang tadi telah kita buat. Nah, kalau trend analisis ini juga caranya, kita lihat trennya itu seperti apa, apakah naik, apakah turun, atau konstan berdasarkan chemical kategori, kita bisa memprediksikan senyawa yang lain. Jadi ini adalah gambarannya, ilustrasinya. Untuk mudahnya itu seperti ini. Jadi bisa dilihat untuk bola yang berwarna oranye, ini adalah dataset atau hasil pengelompokan senyawa kimianya yang tadi, chemical kategorinya itu adalah yang oranye. Kemudian dari senyawa-senyawa yang kita punya itu kita plotkan. Jadi di sini dicontohkan, misalnya kita mengelompokkan berdasarkan panjang rantai karbonnya. Kemudian kita evaluasi, di sini adalah sumbu Y-nya, nilai toksisitasnya. Kemudian kita plot yang oranye ini. Misalkan kita punya pola seperti ini. Dari pola seperti ini, sebetulnya kita bisa tahu bahwa trennya itu adalah yang di kotak berwarna biru. Sedangkan untuk yang bagian kanan ini, jadi di sini tidak ada di tren yang berwarna biru, kita bisa prediksikan bahwa untuk senyawa-senyawa ini sifatnya outlier. Jadi yang perlu diingat bahwa tidak mungkin ketika kita prediksi toksisitas, maka 100% metode itu dapat meramalkan dengan benar. Pasti ada penyimpangan-penyimpangannya, ada kekeliruannya. Jadi sangat dimungkinkan kita punya outlier dalam pengujiannya. Kemudian kita punya dua senyawa baru. Misalkan di sini ada yang berwarna ungu dan berwarna biru. Nah, jadi metode pendekatan rate across itu dia melihat tadi kemiripannya. Berdasarkan kemiripannya di sekitar sini, kita bisa menggunakan metode yang namanya interpolasi dan ekstrapolasi. Jadi kalau interpolasi itu sangat mudah. Ketika kita punya tren seperti ini, ternyata senyawa baru kita ada di dalam tren tersebut. Jadi kita bisa memprediksikan nilai toksisitasnya seperti apa. Tapi tidak dipungkiri juga kita bisa menganalisis untuk senyawa yang berada di luar training set kita. Jadi misalkan di sini untuk senyawa yang terakhir itu sebetulnya rantai panjang karbonnya ada di sekitar 10. Ketika kita punya rantai karbon itu adalah 12, sedangkan dia di luar, tapi kita bisa prediksikan mungkin kurang lebih dia ada di sini karena trennya itu dari 1 sampai 10 dia terus naik. Jadi prediksikan kalau 12 dengan tren yang sama itu akan meningkat toksisitasnya. Jadi itu adalah metode yang kedua. Kalau tadi yang pertama itu kan hanya mencocokkan dari SA-nya. Ketika dia ada SA maka toksik. Jadi kalau di sini kita bisa melihat tingkatannya. Apakah lebih tinggi, apakah lebih rendah di sini. Dan metode yang kedua itu lebih tergambarkan. Nah, jadi untuk pengelompokan senyawa kimia sendiri, itu sebetulnya sudah ada panduannya. Ini saya ambilkan contohnya dari OECD Guideline. Jadi pada tahun 2014 itu mereka sudah memberikan guideline, dan di dalamnya ada caranya, bagaimana cara kita membuat kategori tersebut. Apakah berdasarkan gugus fungsinya, atau berdasarkan mekanisme kerjanya. Jadi untuk contohnya itu seperti ini. Jadi untuk yang di atas, ini misalkan mereka membuat untuk klorosilan. Jadi ini sebetulnya mirip dengan SA tadi. Jadi caranya dari senyawa yang sangat banyak, itu kita pilih senyawa apa saja yang mengandung klorosilan. Kemudian dia dijadikan satu kelompok. Nah, ternyata dari sekian banyak, untuk senyawa yang mengandung klorosilan itu hanya ada 4. Nah, kemudian dibuatlah justifikasi. Dilihat apakah 4 senyawa ini memiliki kemiripan. Ternyata 4 senyawa ini memiliki kemiripan. Jadi yang pertama tentu saja dari sisi struktur molekul itu dia mirip. Kemudian dari sisi reaktivitas, sifat fisikokimia, dan juga sifat toksisitasnya,
ternyata dia mirip. Ketika dia sangat mirip, punya banyak kesamaan, kita bisa membuat dia menjadi satu kategori. Jadi nanti kalau kita punya senyawa uji, tinggal dicek. Apabila senyawa uji kita itu adalah mengandung klorosilan, maka model prediksi yang dipakai adalah model yang dibuat dari kelompok ini. Nanti bisa didefinisikan. Atau misalnya kita juga membuat pengkategorian berdasarkan mekanisme kerjanya. Jadi di sini sama, jadi misalkan ada mononitroanilin atau misalnya kelompok bahan bakar, kemudian dilihat kesamaannya dari sisi apa. Kalau yang nitroanilin misalkan dia dikategorikan berdasarkan kemampuannya dengan berikatan dengan hemoglobin itu seperti apa. Jadi di sini kita bisa lihat, jadi dia satu kategori, tidak harus strukturnya betul-betul sama seperti si klorosilan tadi, karena di sini yang dilihat adalah mekanisme kerjanya. Walaupun mekanisme kerjanya secara umum sudah disampaikan, nitroanilin. Kemudian untuk bahan bakar, ini juga lebih luas, jadi dia dijadikan satu kelompok karena ternyata diketahui untuk kelompok bahan bakar ini memiliki sifat toksisitas akuatik yang sama. Jadi seperti ini bisa dibuat pengkategoriannya. Ini adalah contoh. Nah, untuk lebih lengkapnya, sebetulnya sudah ada beberapa kategori yang eksis sekarang yang bisa kita baca sebagai acuan supaya kita tahu bahwa kategori itu dibuat berdasarkan apa. Jadi panduannya itu sudah ada di USEPA, kemudian di Kanada sendiri, OECD pun punya, ada UOC Kisar Toolbox, dan EChem Portal. Jadi ini nanti bisa diakses kalau kita ingin melihat lebih lanjut seperti apa kategori yang dibuat. Jadi ini adalah untuk metode yang berbasis struktur. Untuk yang kisar itu tidak saya ulang kembali karena sebetulnya 2 minggu lalu itu sudah disampaikan secara umum di mana kita punya satu dataset, kemudian kita hitungkan nilai deskriptor-deskriptornya, kemudian dari deskriptor kita masuk ke statistik, kita buat model, itu ada di pertemuan 2 minggu lalu. Kemudian untuk model yang berikutnya itu adalah model yang terkait dengan dosis dan waktu. Jadi ini adalah modelnya. Ketika kita membahas tentang toksisitas yang khususnya berkaitan dengan konsentrasi, itu ada yang dikenal sebagai hukum toksisitas atau Haber's Law. Jadi Haber's Law ini menyatakan bahwa suatu respon, jadi khususnya untuk toksisitas, itu adalah hasil perkalian dari konsentrasi dan waktu. Jadi karena setiap jenis obat tentu saja akan menghasilkan pola yang berbeda, makanya muncul berbagai pola seperti ini. Untuk setiap dosis, jadi di sini sama-sama dosis dan respon, tapi kurvanya bisa berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Jadi itu bisa dibuat obat yang kita punya atau senyawa yang kita punya, itu mengikuti kurva yang seperti apa, kemudian kurva ini nanti akan kita pakai untuk membuat interpolasi atau ekstrapolasi dari data. Nah, kemudian pada pengembangan lebih lanjut, tentu saja tidak hanya berpatokan pada hukum Haber yang seperti ini, tapi ada juga turunan-turunannya, karena mungkin setiap obat tidak betul-betul hanya bergantung 1:1 seperti ini, jadi satu konsentrasi berbanding dengan waktu. Tapi mungkin ada turunan-turunannya seperti ini, yang bergantung pada konsentrasi saja, ada yang bergantung dengan waktu, atau bergantung dengan keduanya, tapi tidak 1:1 seperti ini. Jadi ini ada turunannya dari hukum Haber, di mana konsepnya sama saja, prinsipnya dia membuat pola seperti ini, kemudian kurva ini yang akan menjadi acuan untuk memprediksikan senyawa yang baru. Nah, kemudian kita lihat pada pengembangan lebih lanjut ketika berbicara dengan toksisitas, sebetulnya tidak cukup hanya berbicara tentang respon, karena seringkali efek toksik itu adalah berkaitan dengan kematian atau mortalitas. Maka di sini ada juga peneliti yang mengembangkan ketika si respon yang disampaikan itu bukan hanya efek biologis yang merugikan, tapi lebih spesifik yaitu pada kematian. Jadi mortalitas di sini adalah sebagai sumbu Y, ini dikenal dengan Bliss method. Nah, jadi Bliss method ini dia sangat spesifik khususnya untuk memprediksikan efek-efek yang berkaitan dengan kematian. Jadi sama, caranya dibuat berbagai plot, nanti plot ini yang akan dipakai untuk memprediksikan senyawa baru. Nah, tapi dari dua model
yang tadi, yang berdasarkan Haber's Law atau berdasarkan yang Bliss Method ini, kelebihannya adalah sama-sama ini merupakan hal yang sangat spesifik. Jadi tentu saja tidak bisa digunakan untuk mengekstrapolasi senyawa kimia yang berbeda, karena setiap senyawa pasti akan memiliki pola atau tren yang berbeda-beda juga. Jadi hanya bisa dipakai untuk satu senyawa itu saja. Bahkan untuk model yang kita buat berdasarkan waktu, ini pun tidak bisa digunakan untuk senyawa yang sama walaupun dosisnya berbeda. Jadi ketika kita menggunakan adalah time response pada satu dosis tertentu, hanya bisa digunakan untuk senyawa itu dan dosis itu saja. Ketika menggunakan senyawa yang sama dengan dosis berbeda, kita harus membuat plot yang baru. Nah, jadi ini mengapa tadi di tabel rangkuman, tadi yang piramida, untuk yang dose response dan time response itu masuk yang di atas piramida. Jadi dia sangat spesifik. Model yang berikutnya itu adalah berdasarkan farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, jadi untuk farmakokinetik dan farmakodinamik itu sebetulnya sudah ada rumusan umumnya, ini adalah contohnya. Jadi di sini contohnya adalah untuk memakai model yang sifatnya simple direct effect. Jadi di sini diasumsikan bahwa ada hubungan yang langsung antara konsentrasi dengan efeknya. Jadi sebetulnya parameter umumnya ini sudah ada untuk persamaan farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Kemudian nanti dari model yang general ini kemudian kita masukkan. Jadi dia akan sangat spesifik untuk masing-masing senyawa walaupun menggunakan parameter umum seperti ini. Jadi nanti dimasukkan efeknya berapa, koefisiennya berapa untuk si senyawa tersebut. Jadi ini sebetulnya mirip dengan yang tadi, dengan yang dosis respon tadi. Ini pun sifatnya sangat spesifik. Kemudian untuk metode yang terakhir, yang non-struktural, ini adalah menggunakan uncertainty factor. Nah, jadi metode yang kelima ini adalah metode yang paling sederhana di antara seluruh metode yang non-struktural, dan model ini pun bisa dipakai untuk ekstrapolasi banyak hal, karena dia sangat simpel. Jadi biasanya ekstrapolasi yang dimaksud itu adalah kita bisa menggunakan model tersebut untuk memprediksikan yang interspesies. Misalkan kita punya data-data pada hewan, kemudian kita ingin memprediksikan toksisitas tersebut pada manusia. Padahal data percobaan yang kita punya hanya data pada tikus misalkan, itu kita bisa lakukan. Atau intraspesies. Jadi sebetulnya misalkan data eksperimental memang kita punya data-data pada manusia, kemudian kita ingin mengembangkan prediksi yang lebih spesifik pada kategori tertentu. Misalkan kita ingin membuat prediksi untuk ibu hamil, atau untuk orang berusia lanjut, atau pada anak-anak, itu juga bisa dimungkinkan dengan pola ini. Atau misalnya berdasarkan durasi paparan. Nah, jadi caranya adalah konsep umumnya, tinggal kita tentukan nilai NOEL-nya, jadi no observe at first effect level. Jadi kita lihat pada dosis berapa, dosis terbesar, di mana kita tidak melihat efek toksik tersebut. Kita tetapkan dari dataset yang kita punya, kemudian NOEL itu akan dibagi dengan nilai UF. Jadi nilai faktornya itu berapa. Nah, untuk nilai faktornya sendiri, itu sebetulnya sudah ada acuannya, jadi ini adalah contoh tabelnya. Jadi sudah ada, misalkan ini adalah untuk yang luas area misalnya, itu sudah ada aturannya. Bagaimana cara menghitungnya. Kemudian untuk yang tadi interspesies atau intraspesies itu sudah ada faktornya. Jadi kita tinggal mengikuti faktor ini, kita masukkan ketika kita sudah tahu sih NOEL-nya. Nanti kita bisa dapat prediksi toksisitasnya. Nah, tapi tentu saja ini adalah prediksi yang sangat kasar ketika kita mengubah hanya berbasis NOEL dan UF. Makanya nilai model yang seperti ini juga dianggap sangat spesifik untuk suatu senyawa tertentu dan penggunaannya sangat terbatas. Nah, jadi itu adalah terkait bagaimana kita menyusun model. Nah, tahap berikutnya itu adalah kita masuk pada evaluasi model. Nah, untuk evaluasi model sendiri itu sudah ada panduannya, panduan secara umumnya itu kita bisa lihat pada OECD. Jadi di OECD itu sudah didefinisikan bagaimana cara kita atau tahapan seperti apa yang harus dilalui untuk melakukan evaluasi model.
Jadi untuk evaluasi model sendiri itu ada 5 tahap. Jadi yang wajib itu adalah tahap 1 sampai tahap 4. Tahap 5 itu tidak diwajibkan ada. Jadi hanya pada case-case tertentu saja nomor 5 itu wajib dicantumkan. Jadi kita lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah penentuan tujuan. Jadi di awal sebelum kita melakukan evaluasi, tentu saja kita cek dulu model kita itu dibuat untuk digunakan sebagai apa. Jadi endpoint-nya itu harus jelas seperti apa, kita harus definisikan supaya kita bisa mengukur apakah model kita itu baik atau tidak. Jadi untuk penentuan tujuan itu sebetulnya ada 3 kategori besar yang bisa kita gunakan. Apakah kita bermaksud untuk menilai suatu sifat fisikokimia, atau misalkan efek biologis, atau parameter lingkungan, atau seperti apa. Apa yang ingin kita capai dari pembuatan model tersebut. Nah, jadi kenapa ini penting? Sebetulnya si tujuan ini akan menentukan bagaimana protokol yang harus digunakan ketika kita membuat si training set. Itu akan menjadi bahan evaluasi, di mana kesimpulan model kita itu baik atau tidak, itu nanti di akhir akan diketahui. Apabila model yang kita buat itu dapat membedakan suatu struktur kimia satu dengan yang lain, yang memang seharusnya berbeda dan dinyatakan berbeda, itu harus terbukti. Ketika model kita tidak dapat membedakan itu, maka akan ada suatu kesalahan, dan dimungkinkan kesalahan pertama itu terletak pada penetapan endpoint-nya. Jadi ketika endpoint salah, maka protokol untuk membuat training set itu akan menjadi salah. Nah, ini adalah contoh beberapa endpoint yang sudah umum digunakan. Jadi ini juga dicantumkan di OECD. Nah, mungkin yang sering kita pakai kalau kita kecimpung di dalam dunia farmasi itu mungkin yang terkait dengan kesehatan. Jadi di sini ada toksisitas akut oral, kemudian iritasi kulit, mata, atau misalnya genotoksisitas, karsinogenisitas, mutagenisitas, dan lain-lain. Jadi mungkin ini salah satu parameter yang akan sering kita temui. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan algoritma. Nah, untuk algoritma sendiri juga harus ditetapkan bahwa algoritma yang dipilih untuk digunakan pada saat penyusunan model itu tidak boleh algoritma yang ambigu. Nah, jadi algoritma yang dimaksud itu adalah apa saja? Jadi algoritma yang pertama adalah algoritma untuk penetapan nilai-nilai deskriptor atau untuk menghitung nilai deskriptor. Kemudian bagaimana sih algoritma yang kita gunakan itu kemudian bisa digunakan untuk penilaian test set dan training set, atau bahkan bagaimana cara kita menentukan outlier. Kemudian algoritma untuk menyusun parameter matematikanya. Untuk menyusun fungsi matematikanya itu algoritmanya seperti apa. Dan yang terakhir adalah parameter-parameter statistik. Jadi nanti dilihat di step berikutnya ada evaluasi secara statistik, itu algoritmanya seperti apa. Nah, jadi tahap terkait algoritma ini merupakan tahap yang merupakan PR paling besar ketika kita akan mengembangkan metode machine learning. Di sini mainnya algoritma semua. Nah, ini beberapa algoritma yang umum dan sering digunakan, misalnya multiple linear regression, atau misalnya genetic algoritma, dan lain-lain. Jadi, di OECD juga sebetulnya sudah didefinisikan beberapa algoritma yang umum, tapi tidak terbatas hanya untuk algoritma tersebut. Kemudian tahap berikutnya itu adalah penentuan domain. Jadi untuk penentuan domain penggunaan itu juga harus dinyatakan secara jelas. Model yang tadi sudah kita buat, sudah dievaluasi, itu penggunaannya seperti apa. Tadi kan kita lihat di piramida tadi, ada yang bisa digunakan secara luas, ada yang bisa digunakan secara spesifik. Nah, domain ini harus dinyatakan dengan jelas supaya ketika kita menggunakan model tersebut untuk prediksi, itu kita bisa tahu apakah model ini akurat atau tidak. Nah, jadi secara umum untuk AD atau application dari domain ini dia biasanya mendefinisikan terkait dengan struktural, kemudian sifat fisikokimia, dan juga hubungannya dengan si respon itu seperti apa. Jadi ini merupakan semacam asuransi yang menjamin bahwa model kita baik atau tidak, apakah senyawa yang kita hitung itu outlier atau tidak. Jadi ini adalah
contoh ilustrasinya. Jadi di sini digambarkan bahwa metode Kisar yang pertama kali dikembangkan itu digunakan untuk memprediksikan efek narkotik dari alkohol. Jadi ceritanya pada saat itu efek narkotik yang diketahui itu hanya untuk etanol, propanol, butanol, heksanol, dan heptanol. Jadi yang berwarna abu-abu ini sudah diketahui efek narkotiknya. Kemudian ada orang yang mencoba menghubungkan bahwa efek narkotik itu ternyata berkaitan erat dengan bobot molekulnya. Makanya dibuat seri seperti ini. Nah, ketika kita punya satu seri seperti ini, maka ketika kita ingin memprediksikan dari pentanol, karena pentanol itu mempunyai bobot molekul di antara training set kita, maka dengan sangat mudah kita bisa simpan pentanol ada di tengah seperti ini berdasarkan bobot molekulnya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita ingin memprediksikan untuk metanol dan N-oktanol, yang ternyata dari deret bobot molekul itu dia berada di luar. Jadi di sini kita masukkan sebagai unknown, karena sebetulnya pola yang kita punya itu batasannya hanya seperti ini. Ketika ada di luar domain, sebetulnya walaupun kita masih bisa melakukan ekstrapolasi, kita tidak memiliki keyakinan yang cukup tinggi, atau kalau kita bandingkan misalkan metanol dengan pentanol, tentu saja prediksi yang kita buat, kita akan lebih yakin untuk pentanol, karena dia ada di dalam domainnya. Jadi ini adalah maksudnya pengkategoriannya. Jadi ini adalah gambaran umumnya. Ketika kita punya suatu hubungan antara A dan B, apa saja A dan B-nya, kita misalkan plotkan, ini adalah areanya. Ini adalah hasilnya dari training set kita. Maka secara kasar, tentu saja domainnya adalah yang kotak ini. Kita mengambil dari bagian-bagian terluar. Ini adalah cara prediksi yang sangat kasar karena kita masih menghitung bagian-bagian yang kita tidak tahu di sini. Bagian yang kosong, ini bagian yang kosong di sudut-sudutnya. Sebetulnya kita tidak tahu caranya seperti apa, hasilnya akan seperti apa ketika kita punya poin atau titik di area kosong ini. Tapi dengan prinsip si domain ini, penentuan domain, maka kita bisa tahu bahwa space-nya seperti ini. Ini adalah metode prediksi yang sangat kasar. Ketika orang mencoba untuk memperbaiki, maka ada orang yang membuat lingkup domain yang lebih sempit. Jadi di sini sudah dihilangkan si bagian sudut-sudutnya. Kalau tadi kita lihat dia masih kotak seperti ini dengan terlingkupi bagian kosongnya, sekarang dibuat menjadi lebih sederhana. Jadi dia sudah menghilangkan bagian yang kosong. Ini akan menjadi lebih spesifik. Nah, tapi untuk bisa membuat domain yang lebih spesifik seperti ini, tentu saja dibutuhkan effort yang cukup besar. Jadi ini yang harus disampaikan dalam sistem atau model yang kita buat, itu kira-kira seperti apa. Kemudian tahap berikutnya itu adalah evaluasi yang paling penting. Di sini evaluasi yang paling jelas adalah untuk mengukur goodness of fit, robustness, dan predictivity. Jadi di sini kita lihat bagaimana kemampuan model kita untuk bisa menghasilkan variasi respon pada training set, jadi baik itu interpolasi atau ekstrapolasi. Jadi parameter yang digunakan itu adalah goodness of fit. Nah, sedangkan untuk robustness, jadi kita lihat, tadi kita punya sekian banyak training set untuk memberikan model. Nah, ketika misalnya training set itu dihilangkan, jadi itu ada namanya metode pertubasi. Jadi untuk metode pertubasi itu kita bisa menghilangkan satu atau lebih data pada training set. Kemudian kita lihat apakah dengan penghilangan satu atau lebih data tersebut, kita masih bisa menyimpulkan bahwa model kita itu stabil. Jadi dia akan memberikan respon yang sama. Itu akan diuji dengan robustness-nya. Kemudian tentu saja ada predictivity, itu adalah bagaimana kemampuan model kita untuk memprediksikan senyawa yang ada di luar training set. Jadi ini adalah 3 parameter, ini adalah gambarannya. Jadi internal validasi itu kita punya data, kemudian kita punya training set dan test set, kemudian kita cek. Nah, kalau eksternal validasi itu adalah kita punya training set, yang kita punya model, ketika kita punya satu data lain, yang disebut eksternal data, jadi data ini tidak ada di dalam internal data kita, tapi kita bisa memprediksikan melalui model yang tadi kita buat. Jadi ini adalah skema validasinya.
Kemudian ini adalah parameter-parameter secara umum. Jadi sebetulnya kalau dibaca di guideline OECD, setiap algoritma itu masing-masing sudah ada parameternya apa saja. Nah, secara umum kita bisa lihat linearitasnya seperti apa. Apakah kita punya hubungan yang jelas antara si deskriptor dengan responnya. Kita bisa ukur dengan R kuadrat, kemudian kita bisa ukur akurasi dari model kita, bagaimana dia memprediksikannya, kemudian sensitivitasnya seperti apa, spesifisitasnya seperti apa. Jadi ini adalah parameter umumnya. Yang terakhir ini adalah mechanistic interpretation. Jadi bagaimana cara interpretasi itu dilakukan. Jadi kalau yang tadi sebelumnya kita punya itu adalah suatu hubungan matematik yang kemudian kita evaluasi berdasarkan statistik, apakah itu R kuadrat, akurasi, dan seterusnya. Tapi di sini lebih pada menarasikan apa yang terjadi di dalam sistem. Jadi di sini yang dicontohkan itu misalkan kita kenal ada parameter Hans-Fujita. Jadi parameter Hans-Fujita ini menyatakan hubungan antara konsentrasi dengan parameter-parameter fisikokimia. Nah, kemudian berdasarkan parameter ini, ada orang yang mengembangkan. Misalkan kita ingin melihat bagaimana hubungan suatu senyawa ester ketika dia berikatan dengan suatu enzim papain. Nah, ketika dikatakan seperti ini hanyalah suatu fungsi matematika atau suatu parameter, di mana tentu saja si model ini yang sudah dibuat, kalau dia sudah dikeluarkan, artinya dia sudah memenuhi persyaratan secara statistika. Nah, untuk mechanistic interpretation itu maksudnya adalah bukan sekedar kita membaca si parameter fungsi ini, tapi kita bisa lihat misalkan nilai sigma di sini. Fungsi sigma di sini adalah bernilai positif, maka kita bisa mengartikan bahwa nilai sigma yang positif dikatakan bahwa kita butuh suatu electron withdrawing. Jadi kita butuh di substituennya itu adalah tipe yang seperti itu. Nah, alasannya adalah seperti apa? Oh, dari sisi biologisnya, dari sisi mekanisme kerja biologisnya, bahwa untuk pengikatan ke enzim papain memang dibutuhkan suatu senyawa yang kaya akan elektron. Jadi itu adalah interpretasi langsungnya dari si persamaan ini. Nah, kemudian kita lihat untuk MR-nya, nilai MR, kemudian nilai P-nya. Ini menyatakan bahwa positif juga nilainya, jadi artinya kita butuh suatu substituen yang secara struktural itu dia sifatnya bulky dan juga hidrofobik, khususnya untuk posisi 4. Di sini kebetulan diberikan kode MR-nya adalah 4, jadi maksudnya di sini hanya kode saja, bahwa untuk hidrofobik yang kita butuhkan itu lebih banyak atau yang utama itu adalah pada posisi 4. Nah, jadi interpretasi yang seperti ini yang tidak wajib ada, tapi biasanya kalau ada itu akan disampaikan oleh si software atau web server atau prediktor apapun yang digunakan. Jadi ini adalah 5 tahap untuk evaluasi model. Di sini akan saya sampaikan, ini adalah contohnya bagaimana ketika suatu software atau pembuat prediktor toksisitas itu menyampaikan laporan evaluasinya. Jadi yang pertama, itu misalkan dia jelaskan, di sini ada kisar identifier-nya. Jadi misalkan ini adalah laporan yang dibuat oleh multicase. Jadi multicase ini kemudian dia lebih spesifiknya, dia gunakan untuk prediksikan terkait dengan chromosomal aberration test in vitro. Nah, jadi endpoint-nya, tujuannya itu harus dijelaskan. Jadi misalkan di sini dituliskan bahwa dia tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu senyawa. Jadi hasil akhirnya itu adalah identifikasi suatu senyawa, kemudian akan dituliskan algoritma yang digunakan itu seperti apa. Jadi misalkan di sini dia menggunakan fragment base. Jadi nanti di sini diceritakan apa yang dimaksud fragment base seperti apa, itu ada penjelasannya. Kemudian terkait dengan hasil evaluasi data secara statistik juga dituliskan. Jadi misalkan ini adalah data-datanya, bagaimana dia sensitivitasnya, spesifisitasnya, akurasinya, itu dilaporkan. Lalu domainnya. Jadi domainnya juga dituliskan, jadi dia bilang kalau kita punya suatu senyawa, kemudian ketika diukur ternyata fragmen yang ada pada senyawa kita
itu tidak ada di model yang mereka punya. Artinya yang tadi, ketika kita lihat, yang harus kita lakukan secara ekstrapolasi, tidak bisa diinterpolasi. Nah, sebetulnya tingkat kepercayaannya akan lebih menurun ketika kita lakukan ekstrapolasi, karena kita tidak punya training set di area itu. Maka dia akan memberikan warning. Di mana ketika warning, ya maka untuk analisisnya dikembalikan lagi kepada usernya. Kemudian yang terakhir itu adalah mechanistic interpretation. Kebetulan di sini dia sampaikan bahwa mekanisme kerjanya itu sebetulnya tidak diketahui, tapi mereka membuat asumsi bahwa ternyata untuk berikatan dengan DNA itu diperlukan suatu ikatan kovalen. Jadi ini contohnya ketika si mechanistic interpretation itu ada. Oke, jadi itu adalah contohnya. Yang terakhir ini adalah sifatnya lebih praktis lagi. Jadi saya sampaikan ada beberapa software untuk prediksi toksisitas, itu ada banyak, ini contohnya beberapa. Nah, untuk software ACD dan juga ADMET Predictor ini adalah software yang berbayar, tapi tidak usah khawatir, masih ada software-software yang gratis yang bisa kita pakai. Jadi untuk hari ini itu akan kita sampaikan yang gratis saja, jadi kita bisa pakai untuk Tox3 dan Vega. Jadi ini ada yang lain, OECD juga punya, OECD Kisar Toolbox, kemudian Kaisar. Nah, jadi untuk OECD Kisar Toolbox ini karena merupakan software gratis yang paling lengkap, database-nya paling besar, sebetulnya untuk OECD Kisar Toolbox ini butuh resource komputer yang cukup besar. Jadi hari ini kita gunakan yang ringan-ringan saja, itu Tox3 dan Vega, ini bisa dikerjakan di laptop Bapak Ibu sekalian, bahkan kalau ada yang menggunakan netbook seperti itu tidak perlu resource komputer yang besar, jadi netbook pun bisa jalan untuk software ini, dua software ini. Nah, kemudian ini sedikit tidak bermaksud promosi, tapi saya juga suka sering pakai Vega, karena Vega itu sebetulnya dia cukup lengkap pilihannya, jadi nanti bisa Bapak Ibu lihat kalau yang sudah berhasil mendownload Vega bisa dibuka juga. Ini untuk modelnya banyak, jadi walaupun Vega ini software gratisan, ternyata dia sudah memperhitungkan banyak model. Jadi misalkan untuk mutagenisitas, dia sudah dihitung dengan banyak model. Karsinogenisitas pun dihitung dengan berbagai model. Jadi seperti Kaisar, tadi kan ada software untuk Kaisar ada sendiri, nah sebetulnya beberapa poin dari model Kaisar sudah include di software Vega ini. Jadi terkait mutagenisitas juga sudah ada, karsinogenisitas juga sudah ada, kemudian untuk sensitisasi kulit juga ada. Ya mungkin tidak lengkap, kalau kita akses ke Kaisar mungkin lebih banyak parameter yang bisa kita akses. Nah, kemudian sebelum masuk ke tutorial bagaimana kita menggunakan software supaya tidak terpotong, ini saya akan coba jelaskan dulu cara pembacaan hasil, karena nanti secara praktek itu sebetulnya mudah ya, nanti bisa dicoba. Nah, untuk baca hasil itu seperti ini. Jadi ini adalah contohnya, saya ambil contoh, itu adalah senyawa glisidol. Jadi senyawa glisidol strukturnya seperti ini ada nama IUPAC-nya, kemudian glisidol ini merupakan senyawa yang banyak dipakai di industri farmasi, jadi khususnya untuk preparasi gliserol, preparasi ether atau ester. Nah, jadi kalau kita masukkan nanti ke software Vega, nanti Bapak Ibu bisa coba di laptop masing-masing, ketika kita masukkan struktur glisidol, bisa muncul seperti ini. Ini adalah tampilannya. Misalkan ini adalah untuk prediksi mutagenisitas dengan model Kaisar. Jadi akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau salah memasukkan struktur akan kelihatan. Karena ini adalah ada tampilan strukturnya, kita bisa lihat. Nah, tidak usah khawatir, di sini hilang H1 itu bukan berarti salah. Jadi untuk software Vega, dia tidak membaca atom hidrogen yang seperti ini. Jadi seringkali tidak ditampilkan, tapi sebetulnya ini strukturnya benar. Jadi nanti saya infokan bagaimana cara memasukkan strukturnya ke Vega. Nah, hasil prediksinya akan seperti ini. Jadi dia menginformasikan bahwa data eksperimentalnya itu adalah mutagenik. Jadi ternyata untuk glisidol itu adalah ada di database yang terkandung pada Vega. Dan hasil prediksi menurut si Vega berdasarkan algoritma yang mereka punya, mereka juga memprediksikannya sebagai mutagenik.
Artinya di sini mereka kasih tanda nih, good reliability. Artinya mereka sangat-sangat betul yakin kalau glisidol ini memang bersifat mutagenik. Jadi di sini akan dikasih tahu experimental value-nya, predictive-nya, dan di sini akan dikasih tahu SA-nya. Kemudian kalau kita lihat, ini masih lanjutannya, jadi applicability domain, mereka juga akan informasikan berdasarkan model yang mereka punya, itu senyawa apa yang dianggap mirip dengan senyawa-senyawa kita. Jadi di sini ada similarity-nya 1. Jadi ketika tadi dia punya data eksperimental, artinya memang senyawa yang kita masukkan itu sudah ada di database mereka. Jadi pasti di AD ini, mereka akan masukkan senyawa kita juga dengan similarity 1. Artinya betul-betul sama. Kemudian dia akan mencarikan senyawa-senyawa lain yang dianggap mirip. Jadi nanti ada nilai similarity-nya, nilai kesamaannya itu berapa. Kemudian akan diinformasikan untuk masing-masing senyawa tersebut, bagaimana data eksperimentalnya, bagaimana data prediksinya. Jadi kita bisa lihat di sini sama ya, untuk eksperimental, untuk senyawa yang mutagenik juga dinyatakan mutagenik, untuk yang non-mutagenik juga dinyatakan non-mutagenik. Jadi di sini juga ada halaman tentang alasan. Jadi alasan mengapa si software itu memprediksikan glisidol adalah sebagai senyawa yang mutagenik. Jadi ternyata dia menampilkan bahwa pada struktur yang kita masukkan itu mengandung gugus epoksi. Nah, jadi gugus epoksi seperti ini itu merupakan fragmen yang terdeteksi untuk mutagen. Makanya ini dinyatakan SA-nya adalah epoksi. Nah, ini contoh yang lain ketika kita menghitung parameter yang lain. Jadi misalnya untuk karsinogenis, ini adalah dengan model ISS misalkan. Nah, untuk karsinogenik dengan model ISS, ini adalah model yang sama yang dipakai pada TOX3. Jadi nanti kita lihat di TOX3 juga ada parameter karsinogenik, itu juga menggunakan model ISS. Jadi sebetulnya kalau kita gunakan Vega, maka yang untuk parameter ini yang ada di TOX3 sebetulnya sama saja. Jadi kita sudah menghitungkan. Jadi di sini juga sama. Jadi diprediksikan glisidol ini adalah karsinogen. Di sini juga sudah ada data eksperimentalnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini dicontohkan. Pada AD ada penilaian seperti ini. Kita bisa lihat bahwa ini nilainya ada tandanya hijau semua. Artinya, semua parameter ini merupakan assessment yang sangat baik. Karena modelnya bisa memprediksikan ini dengan baik. Apalagi ini adalah contoh senyawa yang memang ada di database mereka. Jadi pasti di sini warnanya hijau semua. Kita lihat untuk yang berikutnya, misalkan ini adalah untuk prediksi toksisitas terhadap sistem perkembangan. Di sini dia beritahu bahwa dia prediksikan toksikan, tapi data eksperimentalnya tidak ada. Jadi artinya untuk prediksi toksisitas ini, senyawa glisidol itu tidak diketahui data eksperimental untuk toksisitas sistem perkembangan. Walaupun tadi sebetulnya glisidol sudah masuk di database untuk karsinogenik dan mutagenik. Tapi untuk sistem perkembangan itu tidak ada. Jadi dia akan kasih tanda seperti ini. Untuk AD pun bisa ketahuan bahwa tidak ada yang similarity-nya 1. Jadi kita lihat memang yang paling mirip pun hanya sekitar 0,7. Jadi hanya satu fragmen yang mirip. Jadi di sini diberitahu bahwa mungkin prediksinya tidak benar, tapi untuk senyawa yang mirip, yang punya data eksperimental, mereka bisa meramalkan dengan baik. Nah, jadi kalau kita lihat, pada bagian AD, di sini dia akan memberikan tanda seru. Jadi di sini keterangannya adalah, untuk fitur ini, bahwa mereka tidak yakin bahwa ini adalah 100% benar. Kalau tadi yang karsinogenik, kita lihat tandanya hijau semua. Kalau di sini dia kasih tanda bahwa ini adalah pendekatan yang mereka lakukan berdasarkan kemiripan yang ada, di mana kemiripannya tadi hanya sekitar 0,75. Jadi bagaimana kita menginterpretasikan atau mengambil hasil itu kembali lagi pada usernya. Jadi kita sebagai penilai, kita akan menilai sendiri apakah kita akan 100% percaya dengan hasil ini atau seperti apa. Kemudian ini adalah tampilan untuk TOX3. Jadi untuk TOX3 ini saya gunakan struktur yang sama. Jadi untuk masuk glisidol,
Ini bisa kita lihat secara Kramer pun dia masuk toksisitas tinggi, jadi kelas 3. Ini ada keterangannya di sini. Dan ini adalah untuk aturan Kramer. Jadi untuk Q1 sampai Q10 ini di bagian sisi sebelah kiri ini ada tanda seperti teropong ini. Kalau kita klik, dia akan muncul. Jadi ini misalkan kalau diklik, ini adalah untuk yang tadi rule nomor 2, di sini misalkan apakah dia memiliki gugus fungsi yang berikatan dengan yang bisa memiliki toksisitas, yang menginduksi toksisitas. Di sini jawabannya tidak. Nah, di sini ada keterangannya. Kenapa dia menjawab tidak? Karena ternyata pada poin nomor 2 yang dimasukkan itu hanyalah gugus siano, nitroso, diazo, atau nitrogen quaterner. Di mana struktur kita itu tidak punya gugus-gugus yang disebutkan, maka di sini jawabannya adalah no. Tapi kita perhatikan kalau misalkan kita punya klik lagi untuk yang nomor 10 misalkan, ini jawabannya yes, dan dia menyimpulkan dengan adanya jawaban yes pada poin 10, maka dia mengkategorikan toksisitas tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata yang nomor 10 itu adalah heterosiklik yang dengan membernya adalah cincin 3, itu adalah ternyata dia memiliki gugus epoksi. Karena pada struktur kita memiliki gugus epoksi ini yang menyebabkan dia menjadi toksisitas tinggi. Jadi artinya ketika kita menggunakan software yang lain pun hasil prediksinya adalah sama. Bahwa untuk lisidol ini ternyata memiliki efek toksik. Nah, jadi untuk tox3 nanti di sini bisa kita ubah-ubah. Jadi pada bagian apa yang akan kita analisis. Jadi misalnya ini adalah contohnya iritasi kulit. Jadi untuk iritasi kulit tadi tidak ada di Vega. Jadi di tox3 ini kita bisa coba-coba untuk iritasi kulit. Apakah dia bersifat iritasi atau tidak? Ternyata jawabannya ya, dia mengiritasi karena adanya si epoksi tadi. Jadi kita bisa lihat keterangannya. Sebagai penutup, ini yang terakhir. Ini saya tampilkan untuk atlet prediktor. Jadi kebetulan kami di sekolah farmasi itu langganan atlet prediktor. Nah, jadi untuk atlet prediktor ini adalah salah satu contoh prediksi toksisitas yang pernah kami lakukan untuk senyawa-senyawa turunan porfirin. Kalau tadi kan hasilnya itu kualitatif ya, jadi hanya mutagenik atau tidak, karsinogenik atau tidak, mengiritasi kulit atau tidak. Tidak semua software itu seperti itu. Jadi contohnya ini untuk atlet prediktor itu dia bersifat kuantitatif dan semi kuantitatif. Nah, untuk yang MRTD ini adalah sifatnya semi kuantitatif. Jadi MRTD itu adalah maksimum recommended therapeutic dose. Jadi di mana nilai MRTD itu merupakan nilai batas atas dari dosis ketika efikasinya tidak lagi meningkat, tapi efek samping yang merugikan itu dianggap mulai melebihi efek yang menguntungkannya. Nah, jadi itu ada batasannya. Nah, data eksperimental itu MRTD-nya adalah 4 mg per kilogram berat badan per hari untuk manusia. Nah, tapi 4 itu kan adalah batasnya, tentu saja perlu dibuat batas atas dan batas bawah. Nah, karena di sini adalah kajian keamanan, maka yang dipilih adalah batas bawah. Supaya ketika kita punya nilainya itu lebih rendah, itu maka perlu perhatian. Nah, jadi ini adalah contohnya, maka di atlet prediktor itu hasil batas bawahnya itu adalah 3,16. Jadi 4 kemudian dikurangi dengan logaritma tertentu. Jadi hasilnya 3,16, maka di sini outputnya adalah ketika kita masukkan senyawa lebih besar atau lebih kecil dari 3,16. Ini adalah yang semi kuantitatif. Kemudian untuk yang karsinogenisitas yang dihitung dengan nilai TD50, ini adalah contoh perhitungan yang kuantitatifnya. Nah, jadi untuk yang nilai kuantitatif, dia menggunakan informasinya itu adalah menggunakan batas atas dan batas bawah juga, tapi dia bisa memprediksikan dengan angka seperti ini. Untuk penilaian kita bandingkan. Jadi di sini untuk senyawa yang paling toksik itu digunakan TCDD. Nah, senyawa TCDD ini nilainya 101 nanogram. Sedangkan untuk senyawa yang paling aman atau toksisitasnya paling rendah, jadi FDC Green ini, dia nilainya 5 gram, 5,98 gram. Jadi kita bisa lihat senyawa yang kita masukkan ini satuannya adalah miligram. Jadi kita bisa kategorikan senyawa ini mungkin toksisitasnya lebih menengah.
Karena di sini nanogram, di sini gram. Yang paling aman kita punya di miligram. Kemudian yang lain ini sama seperti tadi, jadi hanya yes, no, toksik atau tidak. Mungkin sekian presentasinya. Untuk tutorial sedikit informasi, nanti bisa sambil dicoba juga, nanti boleh ditanyakan kalau misalkan ada pertanyaan. Nah, jadi untuk Toxtree dan Vega, jadi bisa dibuka untuk Bapak Ibu yang tadi sudah mendownload, setelah ini bisa sambil dicoba. Nah, untuk Toxtree tampilannya akan seperti ini adalah tampilan untuk Vega. Nah, jadi kalau kita lihat, untuk Vega ini diminta untuk memasukkan struktur SMILES-nya. Untuk Toxtree juga sama, yang diminta dimasukkan chemical identifier di sini adalah struktur SMILES. Jadi intinya adalah ketika kita punya suatu struktur SMILES, itu kita bisa langsung inputkan ke software ini, maka kita akan tahu nilai prediksinya, dan ini akan prosesnya sangat cepat. Jadi bahkan untuk Vega pun itu biasanya kurang dari 1 menit sudah langsung ketahuan. Jadi Toxtree juga sama, ketika kita input struktur SMILES, klik go di sini dalam hitungan detik dia akan langsung keluar. Nah, bagaimana cara mencari struktur SMILES itu sendiri? Jadi yang pertama, yang mudah adalah ketika Bapak Ibu punya suatu struktur yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi misalnya tadi kan glisidol itu sudah diketahui secara umum, atau misalnya kita masukkan senyawa obat, misalkan paracetamol gitu yang sudah umum digunakan, kita bisa akses ke PubChem. Jadi kalau tidak mau mengetik panjang, bisa saja misalnya ketik glisidol, kemudian PubChem, tambahkan ketik di Google, nanti akan diarahkan ke halaman PubChem ini. Pada bagian PubChem itu kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada tabel seperti ini. Jadi pada bagian names and identifier kita bisa cari, nanti ada yang namanya struktur SMILES seperti ini. Jadi ini adalah contohnya, ini adalah struktur SMILES untuk glisidol. Nah, cara lain, seandainya Bapak Ibu kemudian misalnya mengisolasi dari suatu tanaman tertentu, udah dapat senyawa baru, atau kemudian sintesis senyawa baru, mungkin di PubChem tidak ada caranya seperti apa, jadi kita bisa gambar. Ini juga gratis, jadi ini web-based, jadi ini bukan software, jadi tinggal diakses ke sini, masuk ke molsoft.com, mprop, Bapak Ibu tinggal ketikkan ini, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan seperti ini, kita bisa menggambar struktur yang kita inginkan. Jadi strukturnya seperti apa? Misalnya ini kita gambar untuk glisidol tadi, di sini sudah ada fiturnya ini untuk atom-atomnya. Kemudian di sini ada fitur untuk menghapus, kemudian beberapa cincin ini sudah ada, tinggal kita klik di sini untuk membuat ikatan, atau kalau salah juga sudah ada penghapus. Nah, jadi setelah kita gambar, itu sebetulnya sangat mudah. Jadi kita tinggal klik export, jadi export itu adalah tanda hijau yang seperti ini, halamannya akan berubah tampilannya seperti ini. Ini artinya oleh si server ini, struktur yang Bapak Ibu tadi gambar itu akan diubah ke koordinat kartesian. Jadi kalau butuhnya kartesian, kita bisa copy di sini, tapi karena kita yang butuhkan sekarang itu adalah struktur SMILES, kita pilih show SMILES. Jadi untuk show SMILES-nya bisa kita klik, nanti halamannya akan muncul seperti ini. Akan muncul suatu struktur SMILES seperti ini bisa langsung kita kopikan. Jadi kalau masuk di Vega, itu tinggal dimasukkan, jadi insert SMILES, ini kita masukkan, klik tanda plus, dia akan pindah ke bawah. Ketika sudah masuk, Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian akan muncul. Jadi kalau di sini tampilannya tidak sama dengan struktur yang Bapak Ibu masukkan tadi di awal, mungkin salah gambar atau salah copy, waktu mengcopy struktur SMILES. Sekali lagi diingatkan untuk hidrogen itu bisa diabaikan. Jadi seringkali hidrogennya tidak dimunculkan. Nah, kemudian untuk toksisitasnya itu bisa kita pilih apa saja yang mau kita hitung. Mau dipilih semua juga tidak masalah. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang sekarang sedang membuka software Vega, mungkin supaya cepat, bisa sambil dicoba. Untuk struktur SMILES itu bisa diketikkan ini, C dalam kurung, C1, C0, CO1, tutup kurung, O besar. Jadi untuk penulisan struktur SMILES-nya seperti ini, bisa dicoba untuk dituliskan, walaupun ketika kita menuliskan struktur SMILES-nya seperti ini, kemungkinan di software Vega itu akan dituliskannya lain. Jadi akan diubah ini SMILES-nya
OC C1, OC1, tidak apa-apa. Saya juga kemarin ini memasukkan Smiles-nya yang ini, kemudian ketika klik plus, maka dia akan masuknya seperti ini. Jadi bisa sambil dicoba. Kemudian untuk toksisitas, karena ini ada banyak, mungkin untuk mencoba bisa Bapak Ibu klik all saja, jadi bisa dipilih semua saja. Kemudian hitungannya ini akan sangat cepat. Nah, jadi berikutnya itu tinggal klik export. Nah, jadi untuk klik export, di sini dia akan menampilkan outputnya berupa PDF file. Jadi di sini bisa satu untuk setiap modul. Jadi artinya tadi kan kalau ini kebetulan kita hanya masukkan satu struktur glisidol. Kalau Bapak Ibu punya misalkan 5 struktur, itu bisa dimasukkan. Jadi tadi di awal, si Smiles-nya bisa dimasukkan 5-5-nya. Jadi di sini bisa dimasukkan 5-5-nya tentu satu-satu. Jadi masukin 1 plus, dia akan muncul molekul 0. Dia akan muncul molekul 1, 2, 3, 4, jadi ada 5 molekul di sini. Bisa kita prediksikan toksisitasnya sekaligus. Nah, untuk laporan, kalau kita ingin satu laporan atau satu PDF untuk satu model, tinggal di checklist bagian PDF report. Atau kita hanya ingin satu saja PDF-nya untuk 5 molekul tersebut, juga boleh. Dia akan urutkan berdasarkan model. Atau satu yang kita urutkan berdasarkan si molekulnya. Berdasarkan model artinya misalkan karsinogenisitas. Karsinogenisitasnya akan diurut untuk model 1, 2, 3, 4, 5, baru pindah misalnya mutagenisitas. Nah, kemudian, atau kita inginnya order by molekul. Jadi saya inginnya semua parameter untuk senyawa 1 semua. Setelah selesai baru masuk senyawa 2 untuk semua parameter. Jadi ini bisa kita pilih yang mana yang mau kita atur. Kalau hanya satu, ya pilih yang mana saja, itu sama saja. Nah, kemudian tinggal klik predict. Nanti akan muncul tampilan seperti yang sudah saya jelaskan pada saat kita melihat bagaimana output dari glisidol tadi di PGA. Kemudian ini adalah tampilan untuk toxtree, jadi caranya sama. Untuk struktur Smiles ini kita masukkan di chemical identifier. Kemudian untuk memilih apa yang akan kita prediksi itu ada di sini. Jadi tinggal diklik method, kemudian select a decision tree. Akan muncul seperti ini. Kita bisa pilih apakah Kramer, kemudian karsinogenisitas, atau iritasi kulit, atau misalnya ikatan dengan protein, dengan DNA, apa yang ingin kita prediksikan. Nanti tinggal klik OK. Oke, mungkin bisa sambil dicoba. Saya rasa presentasinya cukup. Saya kembalikan kepada Riono sebagai moderator. Terima kasih Bu Siska atas presentasinya yang sangat lengkap ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa sambil mencoba tadi ya 2 software tadi, silakan kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dulu ya. Dari Mas Purnawan Pontana ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan struktur alert jika di pustaka terbaru justru memiliki sifat sebagai anti kanker ya. Kemudian yang kedua, apakah struktur yang dimasukkan di Vega harus dipreparasi dulu di Marvin sketch dengan keadaan pH tubuh atau pH 7,4 ya. Jadi yang pertama kalau justru di pustaka struktur tersebut mempunyai sifat sebagai anti kanker. Oke, jadi bagaimana kalau misalkan SA di pustaka terbaru, katakanlah kita ternyata sudah menginstal software ini minggu lalu, kemudian hari ini kita baca publikasi. Jadi hari ini baru keluar jurnal yang kemudian di jurnal tersebut mempublikasikan SA yang baru, yang bersifat karsinogen. Nah, jadi tentu saja yang seperti itu kita harus hati-hati. Jadi tentu saja software yang ada itu kan sudah dibuat dari sebelumnya. Jadi database mereka bukan database yang terbaru dari saat ini. Nah, jadi itu harus kita perhatikan. Mungkin SA yang baru ditemukan atau misalnya papernya itu ternyata publikasi hari ini, itu mungkin belum masuk ke software tersebut.
Jadi misalkan dia tidak terprediksi dengan baik, atau misalkan dianggap aman senyawa kita, atau misalkan tadi pertanyaannya adalah apakah si SL tersebut tadi dimunculkan epoksi. Epoksinya bersifat mampu berikatan dengan DNA. Sedangkan pada penelitian kita misalkan justru kita butuhkan, saya ingin dia berikatan dengan DNA dengan alasan tertentu. Ya seperti itu juga bisa dipertimbangkan. Nah, jadi sebetulnya assessment-nya seperti apa atau kesimpulannya seperti apa itu adalah kembali lagi ke kita. Tapi software hanya menampilkan berdasarkan model yang mereka punya, berdasarkan aturan yang mereka punya dan algoritmanya, mereka menampilkan seperti ini. Jadi untuk penggunaan itu bagaimananya, apakah kita harus percaya atau tidak, itu sebetulnya 100% dikembalikan lagi ke user. Oleh karena itu, setiap memakai software apapun, prediktor apapun, kita harus tahu modelnya itu apa, modelnya seperti apa yang dipakai oleh si software, algoritmanya itu seperti apa. Jadi ada banyak tadi kemungkinannya, kita harus tahu gitu, dia bagaimana tingkat akurasinya dan seterusnya. Itu menjadi penting. Analisis terakhir, kesimpulan terakhir tetap kembali lagi ke kita sebagai user. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya terkait dengan struktur, apakah perlu dipreparasi terlebih dahulu. Nah, jadi prinsipnya untuk dua software ini, karena dia hanya membutuhkan struktur SMILES, jadi sebetulnya kita tinggal masukkan struktur yang kita inginkan. Apakah misalnya dalam bentuk ion dan seterusnya, itu tinggal digambarkan saja, nanti akan muncul di struktur SMILES-nya. Jadi dia basisnya tidak bergantung pada struktur dalam arti 3 dimensi, yang mungkin waktu kemarin kita belajar studi interaksi, itu ada tahap kita harus optimasi geometri terlebih dahulu untuk mendapatkan konformasi yang baik. Di sini bukan itu tujuannya. Jadi misalkan kita punya struktur, sama-sama kita gambar tadi misalkan glisidol, nah glisidol yang sudah dioptimasi dan tidak dioptimasi, itu akan menghasilkan SMILES yang sama. Jadi prediksinya akan sama. Jadi di sini secara teknis tadi di awal saya sampaikan ini sangat mudah karena itu, karena tidak banyak step yang diperlukan. Mungkin itu sementara, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, ya. Berikutnya pertanyaan dari Mbak Puput Sapitri, ya. Jadi pertanyaannya, apakah hasil docking suatu ligan, bentar, ini pertanyaan begini, apabila hasil docking suatu ligan nilainya paling tinggi dibanding dengan senyawa lainnya, tetapi hasil toksisitasnya karsinogen dan mutagen, apakah senyawa tersebut dapat digolongkan senyawa aktif? Oke, jadi mungkin pertanyaannya saya rasa ini kurang pas ya. Jadi waktu kita belajar studi interaksi itu sudah pernah disampaikan bahwa energi hasil docking itu tidak berkorelasi langsung dengan aktivitas. Jadi artinya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa hasil docking yang kita punya yang nilainya lebih negatif itu ternyata lebih aktif, tapi ternyata pada hasil prediksi toksisitas kok dia bersifat karsinogen dan mutagenik. Jadi seperti apa, itu dua hal yang berbeda. Jadi mungkin kita tahu, misalkan kita punya obat kanker. Misalkan ada suatu obat kanker, kemudian kita lihat, mungkin dulu waktu studi interaksi saya pakai contoh tamoxifen. Nah, jadi kita punya tamoxifen, kita lihat tamoxifen itu bagus, dia dipakai sebagai obat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba masukkan untuk tamoxifen ketika kita lakukan prediksi toksisitasnya, tentu saja banyak akan muncul dia bersifat toksik ini, toksik itu. Ya itu sudah pasti, karena ketika dia bersifat anti kanker, maka dia sifatnya adalah membunuh sel, dan setahu saya ini sampai saat ini belum ada obat yang sifatnya sangat spesifik. Jadi kita tahu ketika orang yang sakit kanker kemudian dikonsumsi obat kanker, itu pasti sel-sel yang sehat pun sebetulnya akan rusak juga, ada sebagian, walaupun mungkin persentasenya itu lebih rendah. Jadi harapannya memang sel kankernya saja yang mati. Jadi secara efek toksik sudah pasti dia punya efek toksik. Jadi di sini hanya screening kasar, di mana di sini tidak memperhitungkan lagi dosis, kecuali kalau prediksi toksisitas itu dilakukan ya tadi dengan model yang sangat spesifik yang bergantung pada dosis. Kita bisa lihat apakah pada dosis pemakaian itu efek toksiknya seperti apa. Mungkin itu, tapi kalau kaitannya aktif atau tidak, itu sebetulnya tidak akan bisa terjawab hanya dengan studi komputasi. Itu hanya prediksi kasar secara awal saja.
Jadi harus dilakukan di lab basah untuk mengetahui apakah betul-betul senyawa itu aktif atau tidak. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi kalau kita mempelajari suatu senyawa yang nantinya akan digunakan sebagai obat, tentu ada tiga hal yang utama, yaitu efikasi atau khasiat, yang kedua adalah keamanannya, kemudian kualitas. Jadi suatu senyawa meskipun dia punya efikasi yang sangat bagus, tapi kalau toksisitasnya atau keamanannya rendah, maka itu tidak bisa digunakan. Ya. Nah, untuk menjamin efikasi dan efikasinya bagus, kemudian toksisitasnya rendah, adalah kalau dalam proses penyediaannya dia sebagai sediaan farmasi adalah kualitas, ya. Tetapi yang utama adalah efikasi sama toksisitas. Jadi toksisitas adalah penentu akhir suatu senyawa itu bisa digunakan atau tidak sebagai obat, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Hevi Dianovia, ya. Apakah nilai similar 1 merupakan nilai kemiripan tertinggi? Dan jika demikian, maka prediksi toksisitasnya juga akan semakin sama. Nah, apakah kalau nilai similarnya 1 merupakan nilai kemiripan tertinggi, maka prediksi toksisitasnya juga akan semakin sama. Oke, jadi saya ulang, untuk similar 1 itu bukan artinya nilai kemiripan tinggi, tapi memang itu senyawa itu yang sama. Jadi glisidol tadi, ceritanya kan software itu tidak tahu apakah yang kita masukkan itu sebetulnya sudah ada di database atau belum. Kita pun tidak tahu kan, kita hanya menginstal software, hanya ada tampilan seperti itu, kita tidak tahu database yang mereka punya itu senyawanya apa saja. Nah, ternyata ketika kita masukkan glisidol tadi, itu ternyata nilai similarity 1, artinya pada database mereka sudah punya data untuk si glisidol. Maka dia akan munculkan datanya adalah 1. Similarity-nya artinya memang senyawa glisidol itu ada di database mereka. Jadi misalkan, nah ini contohnya, untuk yang glisidol similarity-nya 1, ini bisa dilihat bahwa tampilan strukturnya memang ini adalah struktur glisidol. Artinya di database Pega, khususnya ini untuk prediksi mutagenisitas misalkan. Nah, untuk mutagenisitas di database mereka sudah punya data untuk glisidol. Dan ternyata glisidol pun data eksperimentalnya sudah diketahui bahwa dia mutagenik. Jadi hasil prediksinya itu sebetulnya bisa kita abaikan. Jadi di sini tapi kebetulan memang data prediksinya mutagenik juga. Jadi memang betul dia mutagenik. Nah, seandainya kita punya suatu case di mana ketika kita masukkan suatu senyawa, kemudian experimental value-nya mutagenik. Predicted value-nya di sini misalnya non-mutagenik. Maka yang harus kita percaya itu adalah mutagenik. Karena data eksperimental itu menunjukkan bahwa dia bersifat mutagenik. Sambil kita juga bisa mencari, kalau data eksperimentalnya sudah ada, maka seharusnya kita bisa cari di literatur itu bagaimana cara orang memprediksikan bahwa senyawa tersebut bersifat mutagenik. Itu seharusnya sudah ada publikasinya. Jadi sekali lagi untuk komputasi tidak hanya untuk prediksi toksisitas apapun itu, ketika kita mendapatkan hasil yang beda antara data lab basah dengan data komputasi, maka kita akan lebih percaya pada data lab basah. Dengan syarat data lab basahnya tentu saja harus dikerjakan dengan protokol yang baik, jadi tidak sekedar asal-asalan. Jadi mungkin itu untuk prediksi toksisitas sama atau tidak belum tentu. Jadi tergantung algoritmanya, bisa jadi berbeda. Ada case yang berbeda, tapi memang sekarang saya tidak tampilkan kebetulan. Tapi akan dimungkinkan nanti Bapak Ibu bisa coba untuk struktur yang lain selain glisidol, nanti bisa saja ada berbeda antara eksperimental dengan predicted di sini. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Mas Nerdi nih. Apakah untuk publikasi terhadap klaim keamanan senyawa baru, jika telah diuji toksisitas secara in silico, apakah perlu pembuktian lagi secara in vitro atau in vivo untuk klaim keamanan secara ilmiah?
karena mengingat in silico hanya suatu prediksi. Ya. Iya, betul. Jadi untuk melakukan suatu klaim keamanan ya tentu saja tidak bisa dari data in silico saja. Jadi tadi di awal sudah disampaikan untuk in silico tujuannya bukan untuk kita bisa mengklaim apakah ini aman atau tidak. Jadi ini hanya tools untuk membantu kita sebelum kita melangkah lebih jauh ke lab basah. Jadi kalau dibaca seperti di Eropa sudah banyak halnya khususnya untuk OECD ya banyak mengembangkan untuk asesmen keamanan. Jadi ini dikembangkan karena mereka mulai menggerakkan program untuk meminimalisir penggunaan hewan uji. Jadi kita tahu kalau misalnya kita punya banyak senyawa, kemudian kita harus lakukan keamanan ya satu-satu dengan hewan uji, itu akan menggunakan hewan uji yang sangat banyak. Jadi di sini diharapkan ketika di awal kita bisa screening dulu, apakah senyawa itu betul-betul aman atau tidak. Jika dari hasil in silico itu misalnya menunjukkan tingkat keamanan yang cukup tinggi, jadi biasanya baru hal itu akan mereka lakukan uji lebih lanjut di lab basahnya. Jadi diharapkan penggunaan hewan uji yang terkesan sia-sia, jadi kita pakai, kemudian ternyata hasilnya sangat toksik sehingga hewannya mati, itu pun bisa dikurangi. Jadi dari sisi biaya dan dari waktu pun bisa kita kurangi. Apalagi tujuannya misalnya mengembangkan obat baru, misalkan ketika dari awal kita sudah tahu bahwa kemungkinan sangat toksik, sangat toksik, kemungkinan kecil untuk kita mengembangkan lebih lanjut, mungkin prioritas itu menjadi bisa kita kesampingkan. Kalau memang sangat toksik tidak perlu kita lanjutkan. Mungkin kita bisa perbaiki dulu, kita bisa desain senyawa yang sekiranya lebih baik untuk dilanjutkan. Jadi tidak membuang-buang tidak buang-buang biaya, buang-buang waktu, juga penggunaan hewan bisa dikurangi. Oke, sebenarnya kalau untuk publikasi ya bisa saja hanya menggunakan fasilitas prediksi toksisitas ya, tetapi memang di bagian bawah kalau nanti penelitiannya akan dilanjutkan tinggal ditulis saja bahwa untuk eksperimental in vivo dan in vitro itu akan dilakukan dan akan dipublikasikan di paper berikutnya. Jadi tidak harus menunggu. Tapi kalau mau melengkapi semuanya tentu bagus ya. Tapi kalau kita supaya bisa publikasi cepat bisa juga dengan menulis kata-kata seperti itu, tapi dilengkapi juga tadi ya data prediksi in silico. Jadi tergantung dari kita mau mempublikasikannya sampai sejauh mana ya. Jadi bebas-bebas saja sebenarnya. Ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada ya? Iya, sudah tidak ada pertanyaan. Apakah dari Bapak Ibu sekalian ada masalah dengan software tadi ya? Tadi ada penjelasan, jadi karena itu base-nya adalah Java ya, jadi kalau bisa memang sudah ada di fasilitas Bapak Ibu sekalian sudah ini sampel mereka sampel belum siap, berarti kan besok baru siap sampel mereka selesai lakukan. Jadi sampel Oke ya, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti saya coba cek ke bawah lagi sekali lagi ya. Ya, jadi sekali lagi untuk mendownload dua software tadi, ya, jadi sistemnya basisnya software itu basis Java, ya, berbasis Java, bahasa Java, bukan pakai bahasa Jawa itu. Oke ya, jadi sistem Java-nya harus sudah ada di laptop atau PC Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaannya lagi, saya kira cukup sekian. Nanti untuk link video maupun slide-nya
Kalau slide nanti akan bisa di-download di websitenya APTFI ya. Kemudian kalau untuk video rekaman ini Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa, nanti kami berikan link setelah kami upload semua ke channel APTFI maupun channel lain yang terkait Dark Discovery ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian ya atas partisipasi mengikuti seri perkuliahan yang terkait dengan CADD dalam 4 kali pertemuan terakhir. Nah, untuk kuliah-kuliah yang lain ya nanti Mbak Kurnia akan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian tanggal dan jamnya untuk kuliah-kuliah berikutnya karena masih banyak Bapak Ibu dosen dari perguruan tinggi lain yang nanti akan berkontribusi untuk APTFI, tentunya untuk Bapak Ibu sekalian ya, untuk sharing pengalaman dan juga pengetahuan beliau-beliau. Nah, kami juga merencanakan mungkin nanti ada workshop yang terkait dengan simulasi dinamika molekular. Kami sedang merancang bagaimana supaya bisa di-run secara online untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang berminat. Nanti kalau sudah bisa kami set up, nanti kami akan umumkan kepada Bapak, Ibu sekalian. Kepada panitia PTFI, Mbak Kurnia, kami menyampaikan terima kasih sekali lagi atas fasilitasi untuk perkuliahan CADD. Sekali lagi selamat siang. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu sehat dan dapat bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Saya kembalikan kepada Mbak Kurnia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Daryono, Bu Francisca atas kuliah serinya yang berturut-turut ya, 4 kali pertemuan. Ini ilmu yang baru, saya rasa detail sekali, luar biasa. Saya jadi dapat ilmu yang baru karena memang bidangnya kan dulu kalau saya memang di pengembangan bahan alam ya di herbal, jadi ini luar biasa kayak kuliah. Ya, alhamdulillah. Justru dengan kondisi ini, mari kita sama-sama memanfaatkan peluang yang ada. Kita tinggal duduk ya, bisa tidak harus ke Bandung, tidak harus ke sana sini, gitu. Kita dapat ilmu. Ya, untuk para peserta, untuk acara selanjutnya, paling dekat itu ada di untuk saat ini di tanggal 24 Agustus, hari Senin. Pukul 10 nanti terkait pengukuran kualitas hidup dan aplikasinya di bidang kefarmasian. Dan nanti kita akan berkolaborasi dengan dosen dari Unpad, ya, psikolog. Nah, sehingga ini merupakan gabungan ilmu baru nanti antara dosen dari Unpad, Bapak Fredrik Dermawan Purba, dengan Prof. Diah Aryani dari UAD. Nah, untuk sementara kita baru bisa menginformasikan kuliah tersebut karena yang lain kita sedang dalam proses untuk fiksasi waktu. Nanti akan kita umumkan lagi jika memang ada seri kuliah yang baru gitu ya. Kita akan terus umumkan ke adik-adik mahasiswa, ke seluruh dosen juga untuk farmasi terutama. Begitu, terima kasih sekali lagi pada para peserta. Sekian saya tutup untuk kuliah kefarmasian seri terakhir CADD. Sekali lagi terima kasih Prof. Daryono, Bu Francisca. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.